Tami kerjain buat orang tua, bukan buat diri Tami sendiri gitu loh. Luar biasa, waduh. Karena memang dampaknya tuh udah Tami rasain, kayak hari ini kita ngasih ke orang tua dan kita nggak pernah perhitungan, itu besoknya sudah ada ganti dengan yang lebih gede lagi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi pada aku Yarni, dan di samping aku udah ada Hai Tami. Oke, jadi di Bastory Inspirasi kali ini aku ditemani dengan seorang anak muda milenial. Buka dulu kali ya. Iya, buka dulu, Ci. Daripada orang penasaran ya, ya. biar lebih kenal gitu. Nah, ini dia. Oke, jadi Tami mungkin bisa perkenalkan diri buat teman-teman dulu. Mungkin ada yang belum tahu ya. Iyalah, saya bukan siapa-siapa gitu. Oke, hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang banget nih, terima kasih loh Kak sudah mengundang Tami di YouTube channelnya. Aduh, sangat-sangat bersyukur loh masih dilirik sama salah satu YouTuber di Ambon ya. Oh my god. Jadi kalau biasanya Tami dikenal di Ambon itu sebagai Tami Abbas, salah satu selebgram Ambon yang pada dasarnya sering mempromosikan produk-produk maupun makanan dan segala macam dari orang di dalam Ambon maupun dari luar Ambon. Kurang lebih segitu ya. Kalau untuk latar belakang pendidikan, Tami lulusan S1 Universitas Matimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Oh, mantap. Komplit Ya. Komplit banget. Oke, jadi Tami ini adalah seorang influencer lah kalau dibilang ya. Amin. Jadi, Amin. termasuk salah satu selebgram yang terkenal juga di Ambon. Oke, jadi mungkin zaman sekarang gitu Tami ya, anak muda tuh banyak gunain media sosial mungkin untuk hal-hal yang beda atau mungkin bad impact gitu ya. Benar. Nah, tapi Tami sendiri bisa menggunakan Instagram khususnya ya untuk mendatangkan penghasilan gitu loh guys. Nah, sejak kapan Tami mulai berpikir bahwa Instagram ini ternyata bisa menghasilkan loh? Itu sejak kapan, ceritanya gimana? Jadi ini harus cerita semuanya nih ya. Yes, kupas tuntas aja. Jadi sebenarnya kalau untuk tahu pada saat itu bahwa ini bakalan jadi ladang bisnis juga tuh sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya itu belum tahu sama sekali, belum juga ngerti bahwa ternyata ini tuh bisa kayak gini gitu. Itu emang belum tahu dan belum punya bayangan sama sekali, karena dulu tuh ya cuman kok main Instagram doang gitu. Terus pada akhir tahun 2017 agak pertengahan lah ya, Juli, Agustus gitu. Itu masih kuliah ya? Ya, itu masih kuliah. Alhamdulillah masih kuliah. Pada saat itu ada salah satu brand yang tiba-tiba nge-DM, dan di situ Tami ya kaget dong, karena emang tidak pernah seperti ini gitu, tidak pernah ada tawaran-tawaran seperti ini. Cuman emang kok main Instagram doang, belum ngerti itu ternyata kalau belum sama sekali. Walaupun pada saat itu tuh sudah muncul selebgram di ibu kota, tapi di Tami sendiri tuh belum ngerti sama sekali nih ini kayak gimana, apa segala macam tuh belum ngerti. Terus di DM kan pada saat itu, dan emang benar-benar itu tuh benar-benar istilahnya kabur gitu. Ini mau diapain nih? Iya, belum tahu. Ini mau diapain nih? Mau di gimana ini? Kemudian baca dan di situ agak speechless karena yang nge-DM itu brand salah satu brand gede juga gitu. Maksudnya brandnya tuh brand nasional, brand di pusat gitu kan. Jadi kayak wow juga ya. Aduh, kok bisa ya gitu. Saya ini apa gitu. Terus di situ tuh emang pada saat itu kan tidak ada yang mengkontrol ya. Jadi ya balas seadanya aja, dan itu juga minta dikasih pemahaman sama orang yang di situ. Di situ juga Jadi kami masih tanya. polos banget ya. Masih polos banget. Okay. Cuman alhamdulillah pada saat itu mereka membantu. Dari situ juga Tami akhirnya tahu deadline, Tami tahu gimana manajemen Instagram gitu. Walaupun masih sedikit banget, tapi itu udah berguna banget sih sebenarnya. Nah, awal dari situ setelah brand itu mulai endorse ya istilahnya ya, mulai make, setelah itu muncullah tuh brand-brand yang di dalam
Ambon dan di luar juga muncul. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi di situ kayak oh masya Allah gitu. Mungkin ini karunia dari Allah juga ya, ya. Kayak oh mungkin ini karunia dari Allah kalau ini jalannya mungkin ya. Tapi kalau pada awal-awal tuh ya nggak yang mikir apa ya istilahnya ya, nggak mikir harga biaya dan segala macam. Nggak mikir untung dulu. Nggak mikir rate. Yang penting bisa nggak kami menjalani ini gitu. Bisa nggak? Kan orang dari awal kan harus merangkak ya. Iya nggak? Nggak langsung tinggi. Iya benar. Jadi emang perlahan-lahan sampai akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kira-kira udah sekitar 3 tahunan lah ya? Ya kurang lebih sih. Luar biasa loh, itu lumayan lama juga ya. Oke. Jadi itu dia pelajaran bahwa kita tuh tidak cuma pakai sosial media untuk semerowo aja gitu ya. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, namanya anak-anak muda yang ya istilahnya pada saat umur Tami yang pada saat 3 tahun lalu juga ya namanya orang masih labil ya. Iya. Mungkin ada lah sedikit-sedikit gitu kayak ada pengen main-main ya gitu. Pastilah ada, kita nggak munafik dong gitu loh. Tapi alhamdulillah pada saat itu masih terkontrol gitu. Jadi di situ juga Tami udah kayak mikir kayak oh mungkin ini salah satu jalan untuk aku dapat jati diri aku nih dari sini kan. Jadi semua yang datang ke Tami itu Tami selalu positive thinking dulu, nggak pernah mau negative thinking. Karena kalau udah negative thinking duluan gimana kita mau ngejalanin kan. Jadi emang pada saat itu juga apa ya tadi mungkin karunia dari Sang Maha Kuasa ya. Jelas. Jadi itu juga sudah jadi tanggung jawab lo ya? Iya benar, itu sudah jadi tanggung jawab karena dari pas Tami di endorse pertama kali itu Tami sudah tanamkan kalau uang itu bisa dicari, bisa banget dicari, tapi kepercayaan itu nggak bisa dicari. Ya itu mahal sekali. Ya itu mahal sekali. Jadi sekali kita bikin orang kecewa dan orang nggak percaya, ya itu kita bakalan bakalan bad aja gitu ke depannya, mau kita mau rubah kayak gimana pun. Jadi emang dari dulu tuh Tami tidak memikirkan rate, bukan nggak profesional ya, tapi sebisa mungkin Tami mikir kalau uang itu nomor 2 deh ya. Tanggung jawab itu yang paling pertama gitu. Masa orang udah ngasih kita haknya kita tapi kita nggak menjalani kewajibannya kita ya, gitu. Kayak gitu kan. Oke, sekarang kita kupas sedikit soal endorse ya. Boleh. Oke, mungkin Tami bisa cerita buat teman-teman gimana untuk biasanya Tami itu patok harga. Kali aja ya yang teman-teman yang nonton nih mungkin pengen juga kayak Tami bisa menghasilkan di Instagram juga. Nah, itu gimana tuh cara patok harga dan semacamnya? Kalau untuk Tami sendiri yang paling pertama itu Tami matok harga menyesuaikan pasar di Ambon. Ya, jadi kita ini istilahnya masih lokal ya. Bukan kita nggak menghargai apa yang kita punya nih, bukan nggak bersyukur, tapi kita cuman kayak kita masih lokal loh. Setidaknya dengan adanya kita juga membantu masyarakat yang di Ambon sendiri gitu. Benar. Jadi maksud Tami ya itu tadi red cardnya Tami itu cuman untuk menyesuaikan pasar lokal di Ambon, which is maksudnya mau orang bilang Tami kok murah banget sih gitu, tapi di satu sisi Tami kayak punya cita-cita kalau nggak apa-apa murah, yang penting seluruh perekonomian di Ambon itu bisa jalan gitu loh, bisa jalan. Jadi walaupun kita merangkak tapi tetap bisa jalan, mau sekecil apapun itu. Dan itu juga membantu perekonomian ya di daerah, luar biasa loh. Alhamdulillah. Dari hal yang kecil tapi impactnya juga gede gitu. Terus kalau Tami ngendorse biasanya ada kasih ketentuannya nggak sih? Kalau misalnya orang mau minta Tami untuk ngendorse tuh harus gimana itu ada nggak sih? Ketentuannya paling cuman kalau untuk produk itu kalau bisa sih udah lulus BPOM ya. Oke, jadi itu penting ya? Ya, karena gini maksudnya kita itu kan punya tanggung jawab gede nih ya. Jadi semisal kalau kita ngendorse sesuatu yang masih dalam tanda kutip ya, bukan kita bilang barangnya juga nggak bagus, tapi maksudnya masih dalam tanda kutip misalnya belum jelas ya gitu, benar. Terus pada saat orang itu make, itu nanti bukan brandnya yang disalahkan, tapi kita yang disalahkan, nama kita yang buruk kayak. Benar. Tapi dia ngendorse dan dia bilang ini
bagus tuh gini tapi nyatanya nggak bagus. Nah itu Tami nggak mau gitu. Jadi sebisa mungkin ya itu tadi kepercayaan itu. Jadi orang pada saat Tami endorse, orang udah tahu kalau dia punya konsisten untuk tetap pada satu penergian, kalau yang dia endorse itu dia usahakan aman untuk orang banyak. Yes, itu penting banget sebenarnya. Penting banget sih sebenarnya. Walaupun kayak dilihatnya biasa aja, tapi sebenarnya itu salah satu kunci juga sih untuk orang-orang masyarakat tuh percaya dan mau terus lihat kita tuh, ya itu dia kuncinya. Kalau kita tidak berusaha untuk menjaga apa ya istilahnya, kita nih aman gitu loh. Nah, gimana mereka mau percaya sama kita gitu loh. Apalagi kalau sudah satu kali hilang kepercayaan maka selamanya. Nah, benar itu dia. Jadi itu ya, kepercayaan itu mahal banget. Nah, benar. Terus kami selama 3 tahun menjalani karir ya dibilangnya ya. Sebagai selebgram, influencer juga. Itu pernah nggak sih mengalami suka duka selama mengendorse? Ada untung ruginya kah? Mungkin bisa sharing pengalamannya buat teman-teman. Kalau suka dukanya banyak banget. banyak banget. Cuman di sini kalau untuk berbagi sih agak sedih sebenarnya ya. Karena memang awal-awalnya tuh ada beberapa yang tidak menghargai. Kayak semisal mereka pikir kayak kamu cuman di Ambon doang gitu. Kayak ya istilahnya nggak perlu harus yang gini gitu. Ya ada, pokoknya pernah. Tapi ya di satu sisi kami kayak ya udah nggak apa-apa gitu, kayak legowo aja gitu, istilahnya lapang dada lah ya. Karena mungkin ya emang bener sih, ya mungkin pada saat itu memang belum terlalu, bahkan sampai sekarang pun masih ada sih sebenarnya ya. Sampai sekarang sayang banget sih. Kan semua pekerjaan tuh pasti ada suka dukanya ya. Bener. Semua pekerjaan, bukan cuman jadi selebgram doang sih. Jadi emang kalau untuk sukanya mungkin kalau kita istilahnya kalau kita tiap hari tuh ada makanan gitu loh dikirimin kan. Nah, itu sukanya tuh. Karena gratis pula ya. Gratis dibayar. Itu enaknya Cin. Itu enaknya Cin. Benar-benar. Nah, kalau dukanya tuh itu. Dukanya tuh kadang ada yang ya pro kontra kan. Ya intinya dalam kita hidup tuh sudah pasti ada yang nggak suka gitu. Mau sebaik apapun kita, emang ketentuan hukumnya tuh emang pasti ada yang nggak suka gitu. Sudah pasti ada gitu. Jadi ya itu sudah pasti ada yang ya seperti itu, tidak suka dengan cara, ada yang secara terang-terangan, ada yang secara secara halus. Tapi Tami menganggap itu sebagai apa ya? Sebagai, pertama Tami itu kan anaknya masa bodoh banget, tapi bukan berarti kita nggak sedih ya. Iya. Ya mungkin mungkin di depan orang di sosial media kita nggak mungkin nunjukin ya. Tami bukan tipe orang yang kayak gitu sih sebenarnya dari dulu. Mungkin sampai di rumah paling nangis. Cuman emang setelah nangis tuh merasa kalau kita nangis terus pasti kita bakalan stuck di sini dan kita nggak bakalan maju kan. Pasti kakak juga pasti ngerasain kayak gitu. Semua orang pasti kayak gitu ya. Ya pasti. Cuman kalau kita stuck, gimana kita mau membuktikan ke mereka nih kalau ternyata pembicaraan kalian tuh sebenarnya salah. Jadi kita harus buktikan Jadi kita harus buktikan. Jadi kurang lebih Tami juga berterima kasih kepada hal-hal yang seperti itu karena mereka pun Tami mau bangkit dan Tami mau maju. Jadi jangan menjadikan ucapan kebencian orang itu sebagai hal yang bikin kita down, tapi sebagai hal yang bikin kita up. That's the point. Ya, kita harus mereka bilang kita kayak gini nih. Oh, berarti kita harus kayak gini. Ya. Beda lagi sama kayak ketulusan orang untuk memberitahu. Seperti kayak kayak dia memberitahu kalau Tami ini ada yang salah loh, gini. Dan pasti itu kita udah bisa bedain di mana orang yang memang benar-benar benci dan di mana orang yang memang menegur untuk suatu kesalahan yang bikin kita untuk maju. Jadi jangan juga kalian tuh nganggap kalau orang negor kayak gitu tuh berarti orang benci atau orang nggak suka. Itu tadi positive thinking dan jangan pernah untuk kayak menilai orang nggak suka sama kita gitu loh. Ya itu tadi kayak mungkin mereka karena mereka sayang, mereka ngasih tahu gitu, mereka kan perhatian, jadi jangan langsung menganggap kalau semua tuh karena mereka iri apa enggak juga, karena ada beberapa hal yang memang kita harus beda-bedain kayak
ada orang yang memang benar-benar benci dan ada orang yang bukan benci tapi dia hanya memberitahu ya untuk apa, untuk kita maju juga sebenarnya. Aduh dewasa sekali dia loh ngomongnya. Dengan saya baru 23 tahun. Kita seumuran loh guys. Masa? Oke. Nah sekarang kita di luar endorse dulu ya. Boleh. Jadi kalau misalnya di Instagram kan kami punya lumayan banyak tuh followernya. Itu tuh sebenarnya ada sih hal-hal yang enak dan gak enaknya punya follower banyak. Nah itu, kalau Tami itu gimana tuh? Hal yang enak ya mungkin banyak dikenal orang. Tapi yang nggak enak ya privasi kita lah ya. Privacy. Ya privasi kita. Tapi maksudnya kita walaupun bukan seseorang yang udah besar banget, tapi Tami nggak bilang Tami sekarang udah gimana ya. Masih Tami yang biasa-biasa aja dan akan tetap biasa-biasa aja gitu. Cuman ada memang hal yang enaknya kayak kita jalan, ada yang negur kan seneng tuh kan. Apalagi kalau orang-orang yang pernah kita kerja sama dan mereka masih ingat, atau mungkin kita pernah ngasih feedback yang alhamdulillah bagus, orang-orang kayak bahkan tiba-tiba ada yang kayak di jalan tuh sampai kayak meluk kayak gitu. Iya, kayak bersyukur banget gitu, kayak wah ternyata mereka masih ingat gitu loh. Which is maksudnya udah ada yang lama-lama tapi masih ingat gitu. Yang nggak enaknya ya itu tadi ya. Privacy kayak apa gitu? Privasinya ya kalau kita kadang jalan ada orang yang berniat jahat juga. Iya sih, benar ya. Karena tidak menutup kemungkinan. Apalagi Tami kan kalau kemana-mana tuh sendiri bawa motor. Independen banget. Ya itu juga penting, independence woman. Ya maksudnya adalah kejadian-kejadian kayak gitu, lebih ke kejadian kayak bukan diteror sih, tapi ya mungkin orang ya biasa lah sih sebenarnya, orang biasa juga mungkin pasti bakalan ngerasain kayak gitu ya kalau terutama kalau cewek. Cowok aja mungkin bisa kayak gitu apalagi cewek ya. Jadi ya yang penting kita kalau di mana-mana aja, maksudnya dimanapun itu kalau niat kita baik ya pasti Tuhan lindungin lah gitu. Yakin aja gitu ya. Kalau nggak sukanya banyak followers sih ya kurang lebih kayak gitu. Kakak juga pasti sudah merasakan ya. Tidak sebanding lah sama Tami. Oke, jadi tadi kita sebelum mulai tuh kita udah ngobrol-ngobrol kan. Oh iya benar-benar. Jadi Tami ini dia tuh ngerjain semuanya sendiri loh. Iya benar. Mau kemana-mana juga sendiri. Benar. Gak ditemenin siapa-siapa. Benar sekali. Gak ada manajer. Gak ada yang bantu-bantu sama sekali. Ada sih paling teman tapi kan nggak intens yang tiap hari kan. Orang juga kan punya kerjaan yang lain. Ya, jadi dominannya lebih banyak dikerjakan sendiri. Nah itu gimana tuh, bisa diceritain ke teman-teman? Kok bisa sebagai seorang perempuan gitu ya? Biasanya kalau perempuan kan biasanya banyak bergantung gitu ya sama pacar. Itu kalau Tami bisa jadi independence woman banget, itu luar biasa loh. Tapi bukan berarti independence woman tidak butuh sandaran loh. Oh iya itu jelas. Nah yang cewek kita butuh untuk dirangkul. Tapi dalam hal kerjaan. Ya benar-benar. Dikerjakan semuanya sendiri. Dikerjakan sendiri sampai sekarang. Ya kayak kalau endorse di luar, istilahnya kalau di dalam endorse tuh visit tempat, ya pulang malam sendiri, pergi sendiri. Kadang juga beberapa owner kayak, Tami pulang sendiri ya? Iya emang saya sering kayak gitu. Dan itu sudah dari lama sih sebenarnya. Dari mulai masih belum jadi selebgram dan masih menjadi salah satu panitia event-event lah seperti itu, emang udah terbentuk aja gitu sendiri. Ya kayak maksudnya Tami pikir tuh di sini kalau terlalu mengharapkan untuk bergantung sama orang lain itu juga salah juga sih. Bukan berarti kita nggak tergantungan sama orang lain ya. Manusia makhluk sosial dong, pasti saling butuh. Bukan seperti itu, cuman ke Taminya tuh lebih ke kalau Tami sendiri, Tami bisa memanajemen apa yang akan Tami kerjain gitu. Jadi Tami bisa langsung tahu karena Tami sendiri yang di lapangannya, terjun lapangannya langsung handle gitu. Jadi kayak semisal jadwal endorse Tami bisa tahu, terus kayak gini bisa tahu, klien ini Tami bisa ingat gitu. Ya maksudnya ada enaknya tuh karena kita langsung berhubungan sama orang yang nanti mau pakai jasa kita gitu loh istilahnya. Jadi lebih enak sih sebenarnya kayak gitu. Tapi yang nggak enaknya ya mungkin itu tadi ya, pulang sendiri malam gitu. Udah biasa lah gitu. Dingin gitu. Nggak ada yang mulu.
Oke, jadi kalau misalnya Tami sebagai, jadi sekarang kan benar-benar kesibukannya cuma ngendorse ya. Tanggapan orang tua gimana? Terus orang tua support apa enggak, larang atau gimana tuh? Alhamdulillah untuk sejauh ini orang tua support ya. Karena pernah ada salah satu pembicaraan ke mama sama papa gitu kayak, nah itu juga kenapa Tami mau rela untuk sendiri dan segala macam gitu, tetap mau kerja sendiri, tetap mati-matian, karena di sini Tami memang bukan kerja untuk diri Tami sendiri aja gitu, pokoknya apapun yang Tami dapat itu buat orang tua. Gitu. Dan ini bukan asal ngomong doang ya, emang iya emang lingkungan sekitar pun tahu kayak memang itu memang yang Tami kerjain buat orang tua, bukan buat diri Tami sendiri gitu loh. Luar biasa, waduh. Karena memang dampaknya tuh udah Tami rasain kayak hari ini kita ngasih ke orang tua dan kita nggak pernah perhitungan, itu besoknya sudah ada ganti dengan yang lebih gede lagi. Exactly, bener banget. Itu Tami udah rasain, jadi memang benar-benar Tami niat tulus mau semati-matian apapun nanti kerja buat orang tua, buat keluarga gitu. Terharu. Iya sih, jadi kayak kalau mau beli apa-apa tuh nunggu kayak punya mama sama papa udah beres, kayak udah nanya kayak mama papa mau pengen apa gitu, adek mau pengen apa gitu. Kalau semuanya udah selesai baru mau beli punya sendiri juga ya udah gitu. Ya walaupun dapatnya nggak yang segimana-gimana tapi intinya orang tua dulu. Ya walaupun sampai kapanpun kita nggak pernah bisa untuk membalas apa yang mereka kasih, tapi kayak pasti kakak juga pernah ngerasain kan kayak yes gitu loh, kayak pas papa sama mama atau orang tua kita ngomong kayak aduh makasih ya Nak, bagus banget gitu, itu pasti kayak selelah apapun kita kerja tuh udah selesai, hilang gitu, nggak ngerasa capek lagi dan pasti besoknya pengen kerja lagi gitu. Jadi kan kayak ada sukacita tersendiri ya itu emang itu udah memang prinsip hidup Tami sih, kayak apapun yang Tami kerjain emang benar-benar itu buat papa mama gitu, karena dari kecil sudah maksudnya sudah cukup untuk dikasih semuanya gitu kan, yang kayak maksudnya istilahnya cukup. Nah sekarang udah waktunya gitu untuk papa sama mama santai di rumah gitu, kayak walaupun mereka masih punya kerjaan dan mungkin mereka bisa beli gitu, tapi pas kita ngasih dan mereka kayak berterima kasih tuh kayak ada something different yang kita rasain, kayak aduh gitu, kayak gitu. Dan itu pasti untuk orang-orang yang sudah pernah melalui itu pasti rasain juga, pasti kakak juga ngerasain kan. Iya. Jadi kita mendahulukan kebahagiaan orang tua. Iya benar, karena kalau kita mendahulukan kebahagiaan orang tua sampai kapanpun apa yang kita kerjakan itu selalu Tuhan ridhoi sih. Yes, amin ya. Ya doa orang tua tuh sangat-sangat penting untuk kelancaran hidup kita sih. Tidak terlepas dari itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu hal yang menarik juga sih dari Tami gitu kan. Karena di luar sana kalau misalnya udah kerja di usia muda itu kadang suka lupa gitu ya. Karena banyak yang dia mau beli gitu. Ya, benar. Sampai lupa bahwa di balik semua itu tuh ada doa orang tua yang membackup dia kan. Benar. Aduh luar biasa sekali loh. Termasuk cari pasangan hidup juga kan kayak gitu, kayak benar. Kita nggak boleh egois dong. Kayak ini orang tua ngasih kita kehidupan yang layak, terus nanti pada saat kita bertemu dengan pasangan hidup dan kita meninggalkan mereka seperti kayak ya udahlah tinggalin aja, kita hidupnya enak sekarang gitu, itu kan berarti kita yang egois kan. Jadi memang niat Tami itu bukan menjadi orang yang kaya, tapi setidaknya apa yang mama dan papa butuhin sampai hari tua itu Tami masih bisa menyanggupi. Iya. Insyaallah. Amin ya. Semoga teman-teman semuanya bisa ngikutin ya hal positif juga dari Tami. Amin. Dalam hal itu, aduh luar biasa sekali. Oke, jadi sekarang aku mau nanya nih sama Tami. Tami pernah nggak ngelamar kerja? Pernah. Oke, terus berpikiran nggak untuk masuk PNS misalnya? Kan kebanyakan anak-anak muda kan sekarang lagi pengennya habis kuliah terus langsung tes lagi PNS charming yuk. banget sama PNS ya. Oke, gimana tuh Tami? Sebenarnya tidak ada yang salah juga sih ya. Semua pekerjaan itu tidak ada yang salah. Pekerjaan itu semuanya positif. Asalkan sesuai dengan hati kita mau bekerja dengan tulus, sebenarnya semuanya positif, mau apapun pekerjaannya gitu. Cuman bukan Tami nggak mau ya, tapi lebih ke Tami itu mau mengerjakan sesuatu yang langsung turun di lapangan gitu, kayak zet gitu. Emang maunya kayak gitu, bukan nggak mau juga sih, tapi tidak menutup kemungkinan
kemiskinan kan. Jadi Tami nggak bisa ngomong kayak oh aku nggak mau gini, enggak. Ya manusia normal pasti mau punya pekerjaan dengan gaji yang tetap. Karena kalau gaji tetap kan kita bisa memanajemen pengeluaran kita per bulan ya. Justru yang nggak enak tuh kita nih yang sekarang nih, karena per hari gak jelas tuh, ya. Per hari tuh kita kadang ada, kadang nggak ada. Ya. Sebenarnya lebih enak yang bukan lebih enak sih, lebih apa ya, lebih bisa termanajemen kalau yang gajinya tuh bulanan. Cuman ya itu tadi, kalau kita bersyukur mau seberapa pun yang kita dapat, kita bakalan ngerasa cukup. Tapi kalau kita nggak bersyukur, mau sebanyak apapun, setriliunan, segimana, tapi kalau kita nggak bersyukur ya kita nggak bakalan ngerasa cukup. Jadi harus bersyukur ya, dengan pekerjaan apapun. Tapi sama loh kita yang aktif-aktif itu suka. Iya, Tami tuh nggak bisa yang kayak duduk doang terus di belakang laptop gitu ya. Bisa. Anaknya tuh emang ramean, yang aktif aja. Emang aktif aja, kayak baterainya tuh susah banget lobet gitu. Tapi sekali lobet sakit kayak gitu. Oke. Jadi ya itu ya. Iya. Itu pilihan juga sih, tergantung masing-masing pribadi gitu ya. Yang penting ya tadi itu ya menilai semua itu tuh dari segi positifnya dulu gitu loh. Jangan langsung kayak punya pemikiran nanti kalau kayak gini nanti kita bakalan kayak gini deh, jangan gitu. Ya menilai sesuatu tuh dari segi positif dulu. Siap. Oke, sekarang Tami rencana kedepannya mau bikin apa? Ini sekarang udah punya banyak follower, penghasilannya juga banyak, udah bahagiain orang tua juga. Harapan kedepannya tuh seorang Tami Abbas apa gitu? Mungkin harapan kedepannya itu kalau untuk dari segi material ya, kalau dari segi material lagi mencoba untuk membangun usaha, tapi usahanya tuh benar-benar literally buat orang tua. Maksudnya kayak semisal kalau papa sama mama nanti pensiun, kan otomatis kan namanya orang tua ya, pasti mereka tuh nggak mau diem-diem aja gitu. Dan alhamdulillah karena papa tuh orangnya suka masak, jadi kayaknya mungkin mau buat usaha kecil-kecilan gitu, tapi itu buat papa dan mama gitu. Mau seberapa pun nanti yang kita bikin, yang penting mereka tuh ada ada kerjaan gitu. Jadi biar mereka tuh nggak sakit gitu, kayak maksudnya ada kesibukannya. Jiwa positif dan jiwa yang sehat tuh ya itu dia seneng gitu ya. Nah kayak gitu kalau untuk segi material. Kalau untuk dari Tami sendiri ya dapat jodoh yang benar, itu penting loh. Dapat jodoh yang baik, tetap berada di lingkungan yang positif, tetap bisa menebar kebaikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Walaupun banyak kerikil-kerikil tapi tidak apa-apa, itu udah biasa kok. Jadi pokoknya yakini aja ya, imani aja. Oke, jadi ini sambil minum nggak apa-apa ya? Ya minum aja, nggak apa-apa, santai. Oke, sekarang kita bakal rapid test kayak biasanya kan lagi corona ya. Jadi kita mau rapid test dulu ini si Tami. Well, jadi rapid testnya ini Tami bakal jawab beberapa pertanyaan dengan cepat ya? Ya, dengan cepat, dengan spontan. Mari kita deketin laptop dulu ya, Cin. Oh, jadi deg-degan ya, kayak lagi mau di endorse lagi, di wawancara HRD loh. Bener loh ini. Sudah siap Tami? Iya siap. Iya siap. Jangan susah-susah loh. Aku tuh nggak pintar ngitung loh. Aku tuh nggak, pengetahuanku tuh nggak bagus loh. Mari kita uji. Iya loh. Siap. Tami Abbas. Iya. Pertanyaan pertama. Iya. Pengen punya suami yang ganteng tapi miskin, atau jelek tapi kaya raya? Jelek tapi kaya raya deh. Apa? Jelek tapi kaya raya. Jelek tapi kaya raya, Bu. Andre aja. Ya ampun. Tami, terakhir kali nangis kapan? Semalam. Iya. Kenapa? Emang Tami kayak gitu, kalau ada sesuatu ya lebih mengeluarkan pakai tangisan sih, maksudnya biar plong aja gitu. Oh, oke, baiklah. Gak galau ya, nggak galau. Iya. Bukan soal cinta ya kalau gitu ya. Oke. Aman ya? Aman. Oke, Tami. Iya. Tami tuh sebel kalau dibuat nunggu. Iya. Oke, siap. Gak suka banget. Kayak nanti waktu wasting time banget. Beneran. Tepat waktu ya? Iya, nggak bisa. Memang sudah terbiasa kayak gitu ya? Iya, wasting time banget.
5 barang yang tidak pernah ketinggalan setiap waktu. Handphone, power bank, ya kan? Dompet, kunci motor. Kunci motor, oke. Nomor 5. Terakhir kali bikin kesel nyokap. Kemarin dulu deh. Kenapa? Lupa matiin air sih. Oke. Tami, Iya. Korea atau Indonesia? Indonesia dong. Oke, baik. Indonesia. Berbakti. Indonesia dong. Lagu galau tercinta, kesukaan. Lagu galau. Nah, Nggak ada. masa sih? Lebih ke itu deh. Lagu One Ok Rock, Wherever You Are. Oke. Itu galau sih, enggak sih sebenarnya, nggak tahu deh. Tapi itu lagu yang emang lagi suka banget. Siap. Tapi bukan lagu galau ya? Enggak, Oke. enggak suka galau. Siap. Tami Abbas, Iya. karir atau pendidikan? Pendidikan. Oke. Tami, ini menjelang masih ada nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tami Abbas, sebutkan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Yes. Iya, Persatuan Indonesia kan? Iya. Jangan bikin Kayak kita yang bingung ya. Iya, kan bener kan? Yes, 100. Diri ini takut salah loh. Nanti banyak yang ngomong ini orang bego ya. Oke. Tami, komentar paling pedas yang pernah dialami di Instagram. Kamu anak angkat ya? Oh wow, luar biasa. Padahal iya emang anak tuh diangkat, digendong. Oke, lanjut. Orang tidak tahu kalau Tami sebenarnya adalah orang yang Nggak waras. Iya, maksudnya nggak bisa. Ya otaknya nggak waras aja gitu, kayak orang gila aja gitu, nggak bisa tenang aja. Oh, Ya, gitu. apa ya, kayak autis. Pecicilan gitu Iya, ya? benar. Nggak bisa kalem-kalem gitu. Oke. Banyak orang juga tidak tahu kalau Tami Abbas pernah Pipis di tempat tidur pada saat umur 20 tahun kemarin. Oh my god. 20 tahun. Iya. Gara-gara Ngompol. Iya, ngompol. Oh my god, luar biasa lo. Catat. Agar maaf ya, pager aja gitu, kayak nanti besok aja deh gitu. Oke. Yang terakhir. Ya. Tami Abbas. Kok panik ya? Apa? Bahagiakan orang tua atau bahagiakan suami? Bahagiakan orang tua. Iya. Jadi orang tua di atas segala-galanya Orang ya guys. tua. Oke. Jadi udah selesai rapid testnya. Gampang-gampang aja kan? Positif nggak itu kira-kira? Positif dong. Positif ya. Jadi dia hasil rapid testnya adalah positif. Aku mau dong di karantina. Nanti kita karantinanya di mana ya? Kalau bisa di tempat yang adem, enak. Iya, boleh. Banyak cowok-cowok ganteng ada. Oke. Jadi itu adalah rapid test dari Tami Abbas. Dia sudah berhasil melewati rapid test ini dengan sangat baik sekali Bapak Ibu ya. Dan sekarang Tami mungkin bisa bagi inspiration statement buat teman-teman yang nonton. Iya. Apa yang bisa teman-teman yang nonton ini dapatkan dari seorang Tami Abbas? Perempuan itu bisa berdiri di kaki sendiri. Berdiri kaki sendiri itu nggak salah. Bukan berarti kita itu tidak mau mendapatkan seorang pelindung ya, tapi lebih ke kalau kita berdiri kaki sendiri, kita sudah bisa memanajemen diri kita sendiri. Pada saat nanti kita memanajemen keluarga dan memanajemen pasangan hidup itu kita sudah kurang lebih sudah bisa gitu, sudah punya pengalaman sih sebenarnya. Jadi laki-laki juga sebenarnya laki-laki tuh kebanyakan cowok tuh nggak suka cewek yang riwet gitu, yang riwah, yang apa-apa dikit meye gitu sebenarnya gitu. Ada waktunya kita untuk manja ke pasangan kita, dan ada waktunya kita untuk tahu dan sadar bahwa ada hal-hal yang memang kita harus lakuin sendiri gitu. Jadi nggak harus nunggu orang terus gitu. Karena kalau kita nunggu orang ya kita nggak bakalan bisa tahu apa yang kita mau kerjain nanti. Yes.
Jadi luar biasa sekali loh. Tami bisa memberikan inspirasi loh buat teman-teman semua. Dia masih muda tapi udah mandiri banget. Secara finansial iya, secara kepribadiannya juga, pemikirannya juga. Mungkin gak mandiri cuman di rumah kali ya. Jarang nyapu gitu. Ya itu gak mandiri deh kayaknya. Oh iya ya. Jadi kalau di rumah tuh enggak ya. Jarang nyapu, jarang nyetrika, cuci piring gitu. Ya paling mama tuh marah kayak gitu-gitu doang sih. Ya itu hal-hal lumrah ya. Wajar ya, semua anak cewek pasti kayak gitu. Wajar. Okay. Justru bersyukur aja ya Kak ya. Kayak maksudnya kita masih punya, kita masih dengar orang tua kayak gitu-gitu karena pada suatu hari nanti kita bakalan rindu untuk dimarah-marahin kayak gitu ya, sih. Ya bener banget. Kayak gitu. Jadi bersyukur aja sih, nikmatin fasenya gitu sih lebih tepatnya. Gunakanlah masa muda kalian tuh sebaik-baiknya. Oke? Siap. Tami, terima kasih banyak ya sudah sharing di Bastory inspirasi kali ini dan sangat-sangat menginspirasi. Makasih sekali. juga loh udah undang loh. Iya, sama-sama Tami. Jadi apa ya, sebenarnya awalnya nggak percaya diri. Oke, semoga kedepannya Tami bisnisnya juga semakin lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak juga. Ya, berkatnya semakin dilancarkan dan semua kita juga bisa diberikan berkat, kesehatan, kekuatan ya, kebahagiaan tentunya. Boleh nggak nambah nih? Boleh, silakan. Ya jadi maksudnya kan kayak kita ini ya di lingkup Ambon, kayak kakak di bagian YouTube, kami di bagian Instagram dan segala macam. Pokoknya anak-anak Ambon yang sudah merasa mempunyai sedikit power, kita tuh bukan harus iri satu sama lain, tapi kita merangkul, saling mendukung, saling merangkul. Karena bayangkan kalau kita semua saling merangkul, jadi akan menghasilkan sesuatu power yang besar gitu loh. Jadi dari jangan Ambon, jadi jangan kayak si ini jadi ini terus kita jadi kayak ngapain sih dia kayak gitu-gitu. Bener banget tuh. Ya, jadi itu memang setiap kami di interview sama siapapun itu, kami cuma menekankan di situ. Kayak maksudnya tidak ada yang bisa kita sombongkan karena di atas langit masih ada langit, tapi kita cuma bisa untuk menjadikan apa yang kita punya sebagai sesuatu yang bisa membuat orang lain juga berguna gitu, kayak jadi berkat gitu buat orang semuanya. Dan itu tadi saling mendukung aja, saling merangkul lah ya, kayak gitu sih. Oke, jadi kita saling merangkul ya. Iya, saling merangkul. Jadi jangan pernah sombong-sombong segala macam. Tadi bagus tuh kata-katanya tuh, di atas langit kan masih ada langit, jadi nggak usah sombong ya, tapi kita harus bersatu. Oke, untuk majukan Ambon, majukan Indonesia. Oh iya, merdeka. Iya. Jadi kita juga mengucapkan Happy Independence Day ya. Benar, Happy Independence Day 75 untuk Indonesia, terus jaya, terus maju. Terus jaya, terus maju. Ada lagi mau disampaikan? Udah, kayaknya udah ya. Nanti orang mager lihat muka gua. Oke, jadi segitu aja perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Terima kasih. Iya, terima kasih juga buat Tami. Makasih, maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam pengucapan untuk kakak atau untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat juga bagi semuanya gitu. Amin, dan pasti juga bermanfaat kok untuk semua yang nonton. Amin. Oke? Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.